I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Berikut adalah kisah pangeran kecil petualangan di hutan ajaib. Di sebuah kerajaan yang jauh di sana, hiduplah seorang pangeran kecil yang sangat penasaran dengan petualangan. Ia selalu merindukan kehidupan di luar istana dan ingin menjelajahi dunia di luar dinding kerajaan. Namun, ayahnya sang raja selalu melarangnya untuk pergi keluar istana karena khawatir akan keselamatannya. Meskipun demikian, keinginan pangeran kecil untuk petualangan tidak pernah padam. Setiap malam, ia bermimpi tentang petualangan yang menakjubkan di hutan-hutan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Hingga suatu hari, pangeran kecil memutuskan untuk melarikan diri dari istana dan menjelajahi hutan-hutan yang selama ini hanya ia bayangkan. Sebelum berangkat ke hutan ajaib, pangeran kecil mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Dia membawa bekal makanan dan minuman, serta membawa peta dan kompas untuk membantunya menavigasi hutan yang mungkin saja membingungkan. Pangeran kecil juga membawa senjata kecil untuk melindungi dirinya sendiri jika diperlukan. Setelah berjalan beberapa jam, pangeran kecil tiba di sebuah hutan yang begitu indah dan misterius. Ia seperti masuk ke dalam dunia dongeng dengan pepohonan tinggi dan hewan-hewan yang berbicara. Tanpa ragu, pangeran kecil mulai menjelajahi hutan ajaib tersebut dan menemukan berbagai macam keajaiban di dalamnya. Saat menjelajahi hutan ajaib, pangeran kecil bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada peri-peri kecil yang menari di antara bunga-bunga warna-warni, elf yang bermain musik dengan daun-daun, dan juga seekor naga baik hati yang menjadi temannya. Mereka membantu pangeran kecil untuk menjelajahi hutan ajaib tersebut. Pangeran kecil kemudian dihadapkan pada ujian. Kali ini, dia harus menemukan jalan keluar dari labirin rimbun di dalam hutan. Pangeran kecil menghabiskan waktu berjam-jam mencari jalan keluar. Tetapi, akhirnya dia berhasil menemukan jalan keluar dengan bantuan peta dan kompasnya. Ujian terakhir yang harus dihadapi oleh pangeran kecil adalah ujian keberanian. Dia harus menghadapi makhluk-makhluk mistis yang tinggal di dalam hutan ajaib. Pangeran kecil merasa tegang, tetapi dia mengingat nasihat penjaga hutan bahwa dia harus menunjukkan keberanian sejati untuk melewati ujian ini. Pangeran kecil bertemu dengan makhluk-makhluk mistis seperti peri dan elf. Mereka memberitahunya bahwa mereka adalah penjaga hutan ajaib dan mereka ingin memastikan bahwa pangeran kecil datang dengan niat baik. Pangeran kecil menjelaskan bahwa dia hanya ingin menjelajahi hutan dan menemukan petualangan. Setelah melewati semua ujian dan mendapatkan restu dari makhluk-makhluk mistis, pangeran kecil akhirnya diberi izin untuk menjelajahi hutan ajaib. Dia merasa sangat senang dan bersyukur karena telah berhasil melewati semua rintangan dan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi tempat yang begitu indah dan misterius. Pangeran kecil mulai menjelajahi setiap sudut hutan ajaib. Dia melihat pepohonan raksasa, air terjun yang menakjubkan, dan binatang-binatang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Setiap langkahnya di dalam hutan itu terasa seperti petualangan yang tak terlupakan bagi pangeran kecil. Saat menjelajahi hutan, pangeran kecil tiba-tiba bertemu dengan seekor naga besar yang sedang tidur di bawah sinar matahari. Awalnya dia merasa takut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa naga itu tidak berbahaya asalkan dia tidak mengganggunya. Pangeran kecil memutuskan untuk melanjutkan petualangannya tanpa mengganggu naga tersebut. Setelah
Selama menjelajahi hutan, pangeran kecil menemukan sumber air ajaib yang konon memiliki kekuatan penyembuhan. Dia merasa senang karena menemukan sesuatu yang begitu berharga di dalam hutan ajaib tersebut. Pangeran kecil memutuskan untuk membawa sedikit air ajaib itu sebagai kenang-kenangan dari petualangannya. Saat petualangan pangeran kecil di hutan ajaib semakin lama, dia mulai merasa bingung karena tidak bisa menemukan jalan pulang. Dia merenung sejenak dan mencoba melewati sebuah petunjuk dan tanda-tanda yang dia lihat selama perjalanan di dalam hutan. Tiba-tiba dia mendapat panggilan dari makhluk-makhluk mistis yang dia temui sebelumnya. Mereka memberitahunya jalan pulang dan memberikan beberapa petunjuk agar dia bisa kembali keluar dari hutan ajaib. Setelah melewati segala macam rintangan dan petualangan di dalam hutan ajaib, pangeran kecil akhirnya berhasil kembali ke kerajaannya dengan selamat. Dia merasa sangat bahagia karena telah menjalani petualangan yang luar biasa dan menemukan banyak hal baru di dalam hutan ajaib tersebut. Pangeran kecil menceritakan semua petualangannya kepada keluarga dan teman-teman di istana kerajaannya. Mereka semua tersenang mendengar cerita-cerita tentang makhluk-makhluk mistis, sumber air ajaib, dan semua hal menarik lainnya yang ditemui oleh pangeran kecil selama petualangannya di hutan ajaib. Setelah mendengar cerita petualangan pangeran kecil, sang raja memberikan penghargaan padanya atas keberaniannya menjelajahi hutan ajaib. Pangeran kecil merasa bangga karena telah mendapatkan pengakuan atas usahanya dalam mengeksplorasi tempat yang begitu misterius dan menakjubkan. Meskipun petualangan di hutan ajaib telah berakhir, pangeran kecil menyadari bahwa ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut. Dia belajar tentang ketabahan, keberanian, dan pentingnya menjaga alam serta makhluk-makhluk lain di sekitarnya.